Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matil Islam wal iman wa khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa 'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Dr. Haji Ali dan saya hormati Bapak Hakim dan Hukum yang saya hormati. Kebetulan juga sekarang sudah dihadiri ini oleh Pak Toto nih, Dewan Perwakilan Rakyat ya. Sudah dibela para pengurus FKGN, para guru ngaji yang saya hormati. Dalam kesempatan ini kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita sekalian sehingga kita dapat bersama silaturahim ya. Dan barang tentu tadi sudah disebutkan dalam rangka Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj setelah ada wis keliwat. Ya. Rajaban tanggal 30 itu ya. Iya. Itu enggak menghafalkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita memperhatikan peringatan Isra dan Mi'raj, kita lihat ya, Isra Mi'raj memperingati kayak mengenai Indonesia ya, iya, mau kan bilang apa ya, anak ini Indonesia baik, tinggal hutan kelas RT, organisasi itu sampai tekanin gedung negara. Ada di sana memperingati Isra dan Mi'raj. Apa sih yang terkandung di sana sehingga kita itu memperingati Isra dan Mi'raj? Karena di sana ada satu peristiwa yang luar biasa, ya, yang terjadi pada diri junjungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mungkin terjadi kepada siapapun. Ya, satu itu. Ya, tidak terjadi kepada siapapun ya. Dan mungkin tidak akan terjadi sampai kapanpun karena sudah semua pada diri junjungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja, yang lain nggak ada. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita mengambil saja, artinya mengambil yang didapat daripada kita memperingati Isra dan Mi'raj ini apa? Sebab kalau kita perhatikan, kita berbicara tentang kejadian ya, kita menyampaikan tentang masalah peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan oleh junjungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sisi cilik dia harus ngerti apa ya, itu sudah mengerti semua mana apalah gitu ya. Nah, makanya yang penting itu adalah yang pertama, hasilnya itu adalah menanamkan satu keyakinan bahwa itu adalah terjadi pada diri Rasul. Menjawab seperti itu. Aku sudah mau bukan Nabi deh, jadi nggak ada. Jadi itu menanamkan, itu kita punya satu keyakinan, punya keimanan. Nah, percayaan bahwa itu adalah terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gawe iman mengkenen di angel, ya.
Apa bangga zaman begini sampai dikongkong ngasih dikit, sekila dijunjung apa ya? Nah ini satu contoh saja. Jadi perjalanan itu. Kemudian yang kedua, bahwa itu adalah yang sangat penting, makanya sampai diperingati itu awal daripada junjungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat yang 5 waktu. Cuma kalau dilihat dari kejadiannya, ya, dilihat dari kejadiannya Isra Mi'raj ini sangat jauh, ya, dengan sebelumnya waktunya sebelumnya sangat jauh. Dalam anak wong takon kan, sedurung Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ku anak sholat tak beli sih. Pribadi. Nabi Musa sholat. Kita kone Kanjeng Nabi, Nabi Musa pribadi. Nah, kone sebelum Nabi ada sholat dulu. Iya, Nabi Muhammad itu sebelum Isra Mi'raj ada sholat enggak, begitu Nabi Musa kagak. Ya apa boleh so, komunikatif aja dari anunya supaya nanti kita bisa tahu persis. Anak sholat beli, kemudian Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj. Ayo sok, anak jawab, anak jawab. Anak pribadi. Ya sholat. Ya, Berdoa. yang berdoa pribadi. Kalau anakku pada akhirnya sih, tanpa alasan, hadirin sekalian yang saya hormati, jadi dulu itu secara kewajiban yang telah ditentukan sebagaimana Isra dan Mi'raj pada junjungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada sholat. Tapi sholatnya pikiran. Nah, aneh kemarin tuh. Sudah ada sholat, cuma sehari itu cuma 2 kali. 2 kali. Makanya pada saat itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada junjungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, bila wong kian mati sedurunge ana sholat kang 5 waktu ku pribadi. Makut di situ jawablah dari Rasul, man sholal bardain yadkhulul jannah. Barang siapa yang sholat 2 waktu pada waktu dingin, pagi dan sore, dia kata Rasul tetap masuk ke dalam surganya Allah. Jadi sholatnya cuma 2 kali, pagi dan sore. Ya. Jadi Pak kasukin anak wong sholatnya esok sore ya aku uripnya mundur mah jangan mundur mana. Lah itu ada, itu begitu, satu contoh saja. Kemudian kalau satu contoh lagi saya boleh mana? Bila mau nawang ngaji kira ada mana setitik ya. Pada saat Isra Mi'raj kemudian Rasulullah itu anak sholat Jumat boleh. Yang nyatanya beli ngerti kabeh dan diangel. Kalau gurunya saja ya, guru ngaji ya, kiai ustaz beli ngerti ku pribadi kok ning sore kan. Dan ini harus diketahui oleh kita. Makanya pada saat itu memang itu belum ada sholat Jumat. Nah suatu saat dalam riungan begini ya Nabi Rasul dan saudaranya itu ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada junjungan Rasul, ya Rasulullah, mana ngomong kene kan? Hari dina Sabtu kumpulannya wong Yahudi, ya kumpulannya orang ya Yahudi, kumpul dalam satu tempat dalam satu waktu. Kemudian kalau pada hari Minggu kumpulannya orang Nasrani. Orang Islam pada saat itu tidak punya kumpulan umat Islam pada saat itu dalam satu tempat dan dalam satu waktu. Sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, aku usul supaya ada satu waktu yang kumpulnya umat Islam dalam satu waktu dan dalam satu tempat. Usullah sahabat kepada junjungan Rasul,
Kemudian diberi nama pada saat itu namanya hari Arubah. Pada maaf apa jadi tidur semangat. Mulai apa wes tadi mengerti. Usul itu diterima oleh Rasul dan pada saat itu dijalankanlah yang namanya hari Arubah. Kumpul dalam satu tempat dan kumpul dalam satu. Setelah jalan beberapa saat, ya, setelah jalan beberapa saat, kemudian baru ada ayat, ya, Allahnya mengatakan, lamun ngomong kene sih, aja arubah arane Jumat, Pak, baru turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat. Kalau sering ngaji rumah ya, nggak bisa pinter. Nah itu baru peristiwa sholat Jumat. Hadirin sekalian yang saya hormati, ini dari waktu ngaji sejen dewek sih. Nyatanya kata lah ngasih ngerti ya kali. Iya, lah ngasih ngerti. Nah sekarang kalau sudah mengerti, dok, lamun harus guru mengerti mengenai lamun anak wong takun nggak jawab apa? Jawab. Hadirin sekalian yang saya hormati, kenapa saya sampaikan demikian? Karena sampai yang hadir ini semua itu adalah guru ngaji. Hari ngaji itu bukan cuma sekedar Al-Qur'annya, yang mengerti dalam tafsirnya, mengerti dalam terjemahnya, mengerti dalam asal muasal ayat turunnya dan seterusnya. Ya. Di sini kita mengetahui, oh begitulah kejadiannya sholat yang 5 waktu. Oh begitulah kejadiannya mulai diadakannya sholat Jumat terus dan seterusnya. Ini satu contoh dari apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, lah ini dari pelaksanaan sholat Jumat, sholat 5 waktu dan seterusnya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kalau lihat ayat itu yang dikatakan panggilan itu masih suatu hal penafsiran yang luas. Pengertiannya takwa. Lebih dalam lagi, ya sholat itu adalah bagian daripada panggilan Allah. Kalau terus kesananya. Nah, ini dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian yang saya hormati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah dikatakan bahwa itu adalah menanamkan keimanan. Kenapa tadi Rajab? Rajab juga itu adalah merupakan satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, inna indatash syuhuri 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bulan. Dalam 1 tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 4 bulan itu? Kata junjungan Rasul, yang 4 bulan itu salasa mutawaliyah, yang 3 bulan berturut-turut. Mana yang berturut-turut? Yang pertama Zulqa'dah. Dari wong Cirebon bulan apa, Bu? Tapi kemudian Zulhijjah. Dari wong Cirebon bulan Rayagung, Haji. Kemudian yang ketiga bulan Muharram. Dari wong Cirebon bulan apa, Bu?
Surah. Kemudian yang satunya adalah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita satu contoh dalam kehidupan kita supaya kita itu tidak keliru di dalam kepercayaan dan keimanannya. Satu contoh sekian sih wis mulai hilang ya kan Alia. Arti mulai hilang begini, Bu, anak beli zaman dulu kawinan bulan Kapit, Bu. Anak beli langka. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Nah, kan jawabnya Kang Faila usbur ya, Faila ya. Padahal bulan Kapit itu bulan Zulqa'dah. Ya, dan nikah itu adalah ibadah. Dan kalau ibadah di dalam bulan yang dimuliakan, maka itu akan ada nilai tambah. Kenapa bin broli? Ya, oh jare wong bakal bulan Kapit kawinan kowe mengkenen. Lah ini keyakinan dan kepercayaan yang keliru, sengaja menggeserkan keyakinan kita supaya jangan mempercayai apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang dari Quran beli mengkonon je. Padahal mau kawinan bulan Kapit enak dewetan, Bu. Satu lagi. Ini satu contoh ya. Jadi memang Allah itu membedakan yang namanya bulan, yang namanya hari, itu dibedakan oleh Allah. Ya, seperti tadi bulan itu ada yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga hari ada yang dimuliakan. Yang paling istimewa hari apa, Bu? Jumat, Isapal KB. Ya. Nah, ini satu contoh. Begitu juga tempat dibedakan juga oleh Allah. Mana? Itu tadi ayatnya sudah dibaca. Ya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Satu lagi Masjid Nabawi. Setelah itu baru masjid-masjid yang lainnya. Kan gitu. Nah, ini tuh menanamkan keimanan kita, keyakinan kita supaya kita gimana benar. Ya, jangan sampai salah dengan ada keputusan-keputusan. Aku buka kawinan bulan Kapit, kowe mengkenen, nggak percaya. Kok salah? Karena kita sudah percayai bahwa ini adalah bulan yang mulia dan kalau kita beribadah itu akan ada nilai tambah di situ. Itu begitu. Nah, jadi sekalian yang saya hormati, wes siji. Saya ngajinya dibagi 3 ya. Karena ini wis parek ya. Bulan Sya'ban, kali bulan Ramadan. Begitu kan? Pirang menit bulan Sya'ban, pirang menit maning kali ya puasa. Kali wis perangkat kan. Orang kan ada redakan, jagongan kok rame-rame cabut kali bubar kan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban di dalam pengertian bahasa artinya cabang, artinya cabang-cabang. Makanya kalau dikatakan orang suka mengatakan bahwa ini adalah lagi bulan bercocok tanam, lagi nandur. Hari wong nandur dinteni apa ya, Bu? Ya cukul dikit karena cukul dikit kalau nembe panen, nembe uwa, nembe menikmati Memang Rasul itu sering memberikan contoh dalam orang berkeimanan dan orang beramal dan apa segalanya itu memberikan contohnya pohon-pohonan. Ya, memberikan contohnya itu pohonan seperti kayak tadi Ibu. Nandur pelem, pengennya pelemnya cukul, bakal wis cukul toli kira-kira anak wis anak toli metu. Setelah buahnya kita akan menikmati buahnya. Kadang-kala kang ditandure si pelem uwoe mongan bidang iji kadang-kala, Bu. Ya masih anyar sih ya, kadang-kala paling 10 iji ya, 10 iji pun ku dimek ning bocah kowe ku bloli-bloli ya, Bu. Ya, padahal sih lamun tuku ning pasar ya. Ya artinya mana duit ya tuku ning pasar bilang kilo berang ya. Tapi karena oleh nandur dewek ya, itu seperti dicontohkan oleh junjungan Rasul. Karena tadi bercocok tanam beramal, ya amal itu adalah semuanya tadi disebutkan bahwa di bulan Sya'ban itu amal yang soleh, kan begitu ya.
Makanya yang pertama di dalam orang yang beriman menanam itu husnun yantahi fi qalbihi samratuhu sihatun ila firada. Jadi yang pertama itu keimanan di dalam hati kita yang selalu berkeinginan untuk berbuat baik, berarti lamun wong nandur kacukul. Ya, lamun wong nandur pucuk cukul, tapi lamun ning ati bae masih anak pengen blesake, anak beli bener, anak itu dan ini dan lain sebagainya di dalam hatinya, maka pun lamun wong nandur ya beli cukul. Ya, itu yang cukul. Nah, kemudian setelahnya cukul, kemudian kita baru mengharapkan setelah tumbuh subur dan lain sebagainya, baru mengharapkan apanya? Buahnya. Buahnya apa? Amal soleh. Makanya dikatakan oleh Rasul yang pertama bahwa buah dari orang yang beriman di dalam hati yang tidak syukur, sidqul maqal. Jadi uwoe kang pertama ke cangkeme sing jujur. Cangkeme sing jujur. Kunku arane metu baka amale aseumpama cangkeme beli jujur ya, cangkeme ku beli lempeng, kowe anak kowe tapi bosok. Nah ini yang pertama. Makanya orang itu yang paling dijaga dalam satu kehidupan dalam amalia, dan itu kang paling dijaga, kang nomor pertama ku cangkem. Sebab cangkemku kang paling akeh pegaweannya, kang paling akeh ngomong karo cangkem, ya iya kan, mangan karo cangkem, minum karo cangkem, nangis karo cangkem dulu kang paling akeh. Iya memang cangkem paling akeh. Ya. Padahal itu Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, jangan kau katakan kalau itu tidak ada kenyataannya. Ya. Akeh beli bu, kayak konon. Alah ibu anak baby bodoh. Lo kan beli bodoh anak. Aja ngomong mengkonon, yang itai weru. Ya. Engkau anu luru beli teka-teka. Ya, beli pribadi. Nah kalau dari satu bentuk yang kecil saja yang dikatakan amalia sebagai bukti itu adalah beriman dan tumbuh dan itu akan berbuah-buah ya, dengan ucapan yang jujur. Ya. Kadangkala wong wadon bohongi wong lanange, wong lanange bohongi wong wadone, mboke bohongi anake. Beli heran anaknya jadi mbok bodoh. Iya kan begitu. Iya. Padahal jelas kata Allah, kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa yang besar di hadapan Allah kalau itu mengucapkan lantas tidak ada kenyataannya. Bila orang ngaji nih isu ngaji cangkem bae berperagat 2 tahun bu. Saya pernah ceramah balik minggu sekali cuma ngaji cangkem bae beli peragat 2 tahun. Cuma mengulas masalah cangkem. Nembe siji ngaji. Jadi bapak pengen pinter ngaji ini sur bulan sepisan ngaji cangkem bae di masa peragat 3 tahun. Kok cangkemnya bener tuh. So sekarang lihat lagi kita sudah cangkem itu ngomong baru ngomong kan satu, loro nangis, pengen lu pada bisa nangis dulu ngomong tuh, nangis ya. Ya karena si bakana bocah cilik nangis aja pada nangis aja nangis. Sok tua bisa nangis dulu. Bisa suatu saat manakala kita dalam keadaan duka, wong tua mati dolina bener beli tapi nangis ya. Beli bener
Nu kadang-kadang karo ngomong nangis, mau nembe di semangan bubur sop, nangis si bubur sop. Coba bayangkan, apakah itu yang kita tangisi? Ya, apa itu yang kita tangisi? Sok, ayo, bener beli mengkoron ngomongnya. Sok, anak wong nangis takut. Oh, nembe bae mau putus mana, nembe bae gini, nembe bae. Semua yang dihadapkan adalah dalam keduniaannya, bukan menangisi. Mudah-mudahan dosanya diampuni, diterima amalnya. Anak beli sih nggak konon. Us langka, nyumur raya mengorong kabel lah. Coba sok bayangkan, ya. Padahal jelas kata Allah di Al-Quran, wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Sedikitkanlah tertawamu, banyaklah menangis di hadapan Allah, karena engkau semua akan mendapat balasan apa yang engkau kerjakan dan engkau lakukan. Saya ngaji Quran kabeh bukan ibu. Enggak ada pada guru ngaji ya. Masih beli nganggo ayat Quran kok kita pribadi tadi isinnya balikin ngaji apa? Itu begitu. Lebih jauh lagi yang akan berhadapan dengan Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran. Gusti Allah ngomong ning Al-Quran. Ma yalfizu qaulin yadayhi raqibun atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kamu ucapkan dijaga oleh Allah dan akan dicatat oleh malaikat raqib dan ayat Quran manengbu. Saya enggak mau pakai yang lain. Ingat depannya guru ngaji, waktu kau isunya disalahkan. Belenak sih. Tuh, nembe ngurusi cangkem bayar kebisaannya bu. Nembe ngurusi cangkem. Gak maksudnya apa? Supaya nanti hasil Isra Mi'raj guru. Oh iya, cangkemnya kok bener. Ya bohong begini. Waduh, kesananya masih banyak sekali. Urusan yang dengan ada yang kita namanya cangkem. Mulane nih Gusti Allah sampai kata yang terakhir, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sering dibaca ayatnya. Yang anak yang Yasin apal kabeh. Pemandi guru ngaji. Itu baru satu contoh. Ya. Nah, baru setelahnya itu ada buahnya benar dan sebagainya supaya aja dipangan ning codot. Oh, bangga dipangan ning codotku jadi oleh blek. Yang tong ning codot supaya aja gosok. Bakal wis amal soleh, amal yang bagus semua dibrongsong. Aja ria, aja sombong. Ya. Apa di antara kata-kata ucapan yang sombong itu yang tidak terasa oleh diri kita? Contoh, bagian ngomongin ngadepane wong iki. Oh, FKGN namun langkah kita ya los konon kan ya. Itu adalah bentuk kesombongan. Bentuk kekabaruan terhadap Allah Subhanahu. Oh, mertua sing endi? Sing cang. Teman bahaya. Nah, gitu ya. Jadi sekalian yang saya hormati, karena ini berkaitan dengan Sa'ban supaya amal kita jadi bersih, amal kita jadi bagus, buahnya ya bagus, tolik dibrosong aja dipangan ning codot. Yang mau kah kriya arane dipangan ning codot ya. Kemudian ana maning sombong arane dipangan ning ular. Usah bilang-bilang penyakit ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, wis loro mau siji Isra Mi'raj salat, loro jaga amal supaya berbuah di dalam bulan itu. Kemudian yang ketiga yang terakhir, karena kita menghadapi bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya nggak akan dalil ayat daripada yang sering disebutkan wis apal kabeh. Ayatnya puasa sih kan wis apal kabeh kan. Sekarang kita lihat dari mulai pertama dulu. Yang sering kita dengar
yang sering kita dengar ya, bahwa bulan Ramadan itu yang pertama bulan yang dipenuhi dengan rahmat. Ya, rahmatnya Gusti. Rahmat itu yang sebagian menerjemahkan dan menafsiri yang paling pendek baik aja kang dawa-dawa. Sebab bakal kang angke kok ngaji suwe. Dene wis kerasa jam 3 keburu asar dikit ya. Dua saja. Rahmat itu ada rahmatul am. Ada rahmat yang secara umum orang dikasih semua oleh Allah. Ada rahmat yang secara khusus yang itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Satu contoh kalau rahmatul am itu secara umum, wong Islam ya dipahi rezeki, ya kan? Wong kafir ya dipahi rezeki, kan begitu? Ya, kangkan dipahi waras, kita dipahi waras. Terus itu namanya rahmat yang ada di dalam dunia. Tapi kalau Ramadan secara khusus, satu contoh, orang bisa berpuasa itu karena diberi rahmat oleh Allah. Nyongan akeh kang beri pada puasa, kan gitu. Kita bersyukur karena disayang dikasihi oleh Allah sehingga kita bisa berpuasa. Ini satu contoh saja. Kemudian yang kedua, bahwa bulan Ramadan itu